Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, hari ini hari Minggu ya, tanggal 7 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi untuk minggu depan yang akan saya bahas dari tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei. Seperti apa kondisi yang akan rilis minggu depan dan pengaruhnya terhadap indeks dolar ataupun terhadap market-market yang lain. Langsung aja kita bahas untuk datanya. Yang pertama akan rilis tanggal 10 Mei ya, artinya hari Senin dan hari Selasa itu tidak ada data rilis yang high impact. Dan di sini yang akan rilis tanggal 10 Mei di pukul 19.30. Dan ini adalah high impact, ini yang paling ditunggu oleh banyak orang, banyak investor ya. Yaitu salah satunya CPI ya, yang yearly ya, CPI atau inflation rate Amerika akan rilis tanggal 10 Mei. Dari data previousnya adalah 5%, kemudian forecastnya adalah 5%. Dan teman-teman harus juga tahu apa sih inflation rate itu. Inflasi Amerika ya, atau inflation rate atau CPI ya. Ini adalah mengukur tingkat inflasi harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Artinya mengukur tingkat daya beli masyarakat ya mengenai barang dan jasa. Dan kalau kita perhatikan ini adalah salah satu PR terbesar oleh Jeremy Powell ya selaku ketua The Fed, di mana si Jeremy Powell ini kan target inflasi tahunan itu target turunnya adalah 2%. Karena jika mana inflasi itu berhasil diturunkan di angka 2%, bahkan di angka 1%, itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang sangat bagus gitu. Tapi kalau inflasinya sangat tinggi, ini memberikan dampak yang sangat buruk. Oke, maka dari sini si Jeremy Powell sejak 2022 ya dengan target keinginannya ya yaitu menurunkan inflasi hingga 2%. Dan sampai dengan posisi saat ini inflasi yang ada di Amerika itu menjadi 5% ya, dari pasca kenaikan yang cukup tinggi 9,1% di tahun 2022 dan berhasil turun 5%. Tapi di sini sangat beresiko ya menurut saya. Artinya kalau kita perhatikan dari previous 5%, apakah di tanggal 10 Mei khususnya kalau kita lihat dari forecastnya ya, data yang masuk itu turunnya hanya 5%, sama seperti previous. Apakah nanti ya, tanggal 10 Mei turun di bawah forecast? Jika mana angka aktualnya turun di bawah forecast, maka menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Jika mana inflasi turun, indeks dolar pasti akan terjadi penurunan. Dan kalau kita ketahui dari data sebelumnya memang ada penurunan ya. Maksudnya dari bulan lalu ya, inflasi kan dari 5,1% ya turun dari forecast 5,1% menjadi 5%. Dan di bulan Mei ini angkanya sama. Apakah ini akan menunjukkan posisi yang sesuai 5%? Jika mana ini terjadi aktual di angka 5%, maka ya bisa dinyatakan si Jeremy Powell ini gagal untuk menurunkan di bawah angka 5%. Maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan yang perlu kita ketahui, Jumat kemarin data average hourly earning, kemudian non-farm payroll dan unemployment rate ini menunjukkan angka yang sangat positif. Maka kita ketahui hari Jumat indeks dolar naik tajam, di mana average hourly earning itu terjadi kenaikan ya, penghasilan per jam itu sebesar 0,5%. Itu cukup tinggi menurut saya dari angka forecastnya 0,3%. Jadi saat ini kesimpulan sederhananya seperti ini, orang Amerika lagi banyak pegang duit untuk saat ini ya, kalau kita ukur dari average hourly earning. Oke, kemudian dari non-farm payroll hal yang sama, angkanya naik ya, dari forecastnya 181, ini non-farm payroll kemarin ya, ini akan jadi pegangan kita selama 1 bulan ini. Non-farm payroll naik menjadi 253.000
Ini angka yang sangat positif. Dan kemudian unemployment rate. Nah, rata-rata tingkat pengangguran turun sebesar 3,4% dari angka sebelumnya 3,6%. Ini maka kondisi ekonomi lebih baik gitu. Jika mana kondisi ekonomi bagus ya, maka CPI atau inflation rate ini bisa dikatakan akan terjadi penguatan. Dampaknya ke arah sana. Makanya kita lihat ya nantinya kalau untuk prediksi ini sih saya sendiri khawatir ya, karena antara previous dan yang dimasukkan data yang ada sebesar 5% ini kan tidak ada perubahan. Ya, jika mana tidak ada perubahan, maka identifikasinya indeks dolar ini dalam posisi penguatan. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast. Oke. Kalau dengan data yang lain seperti CPI per bulan memang ada kenaikan ya, jelas dari 0,1% menjadi 0,4%. Prediksinya naik ya, tapi core CPI-nya ini ada penurunan dari 0,4% menjadi 0,3%. Tapi kita akan melihat dari data CPI yang ini yaitu dari 5%, prediksinya hanya 5%. Hati-hati ya, karena saya melihatnya hari Jumat ya, yang tadi udah saya sampaikan datanya positif semua. Apakah akan sangat berpengaruh? Pastinya harusnya sangat berpengaruh ya. Kelihatannya ini kalau sampai CPI atau inflasi di Amerika naik lagi, waduh, sangat beresiko ini ya. Artinya tidak akan ada penurunan pada indeks dolar, bahkan akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dia ada tahu pasti akan berpengaruh kepada market-market yang lain ya. Salah satunya XAU-USD akan terjadi turun, Euro, GBP, AUD akan terjadi penurunan, dan USD Jepang yang akan terjadi kenaikan. Oke. Nanti data saya akan update seperti biasanya di grup ZF Brotherhood. Buat teman-teman yang belum mengikuti silakan, link ada di deskripsi ya. Kita akan berlanjut di tanggal 11 Mei, ini pukul 19.30. Di sini juga ada, ini sangat penting sekali karena ini sangat berhubungan kuat terhadap CPI ataupun inflation rate, yaitu data PPI ya atau core PPI ya, di mana di sini akan rilis 3 news. Salah satunya ada core PPI, kemudian PPI dan unemployment claim pukul 19.30. Kita akan bahas satu-satu. Kalau kita lihat dari data PPI ya, nah data PPI dan data PPI dan CPI ini dengan indeks dolar sangat dekat. Artinya seperti ini, kalau data PPI ini mengukur perubahan ya, mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen ya. Jadi perubahan harga ya, harganya akan dinaikkan atau diturunkan tergantung terhadap produsen, oke? Dan kalau CPI tadi kan mengukur tingkat daya beli masyarakat ya, barang dan suatu barang dan jasa. Kalau banyak orang yang melakukan aktivitas pembelian barang dan jasa, maka inflasi kan akan kuat, akan tinggi ya, dan PPI otomatis sangat berpengaruh. Artinya seperti ini, kalau banyak orang melakukan pembelian barang dan jasa, oke, maka ini banyak ya, meningkat ya barang dan jasa ya, tentunya kan stok yang ada di produsen kan berkurang. Jadi banyak orang yang berburu barang tersebut tapi stoknya tidak ada, maka akan ada terjadi perubahan harga, pasti akan tinggi, akan naik. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kalau CPI naik, maka PPI ikut naik. Tapi kalau CPI-nya turun, PPI ikut turun. Ya, gambaran sederhananya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat datanya, apa sih dari core PPI ini? Core PPI itu data yang rilis ya. Jadi untuk mengukur perubahan ini untuk core PPI sendiri ya, harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tapi terkecuali dari sektor makanan dan energi. Makanya ada core PPI. Jadi perbedaannya hanya di makanan dan energi. Dan kalau kita lihat core PPI sendiri, angkanya ada kenaikan yang cukup signifikan dari minus 0,1%, diprediksikan forecastnya naik menjadi 0,2%. Dan jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan PPI di sini ada kenaikan loh ya, hati-hati. Maka saya katakan jika mana
antara CPI dan PPI ini sangat erat. Ini datanya kalau kita perhatikan, PPI itu naik dari minus 0,5% menjadi 0,3%. Coba kita cek dari data sebelumnya. PPI, nah kalau data sebelumnya make sense, artinya ada penurunan ya dari forecast 0,0%, actualnya minus 0,5%. Make sense karena CPI di pertemuan sebelumnya, di bulan sebelumnya bisa lihat datanya ada penurunan dari 5,1%, forecastnya ya, dari previousnya kan 6%, turun tajam memang ya, 5%. Nah, ini signifikan sekali gitu loh. Makanya di sini kalau kita lihat data daripada PPI itu sesuai, memang turun. Nah, makanya kalau kita lihat dengan adanya, kita lihat inflasi Amerika angka 5%, hanya forecastnya 5%, ini memprediksi bahwasanya PPI akan terjadi kenaikan. Nah, dari data yang ada minus 0,5%, prediksinya data yang masuk naik 0,3%. Makanya kalau aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan hasil PPI akan terjadi kenaikan. Oke? Kita akan berlanjut. Untuk data berikutnya adalah unemployment claim. Ini juga sangat menarik. Kalau kita perhatikan unemployment claim ini 242.000 ya dari data sebelumnya, dan diprediksikan ada kenaikan 245.000. Dan posisinya untuk unemployment claim ini kalau kita lihat dari posisi data rilis minggu kemarin ya, saya melihatnya sih untuk minggu kemarin itu dari 239.000 naik menjadi 242.000 ya. Ini sangat tinggi sebenarnya data klaim pengangguran ini ya. Jika mana ini terus menguat seperti ini ya, maka menunjukkan negatif ya untuk indeks dolar. Intinya di situ kalau data unemployment claim. Oke. Secara keseluruhan seperti itu. Dan selanjutnya ada prelim UOM consumer sentiment ya. Prelim UOM consumer sentiment ini mengukur kepercayaan konsumen ya. Ini akan rilis tanggal 12 Mei ya, jam 21.00. Saya ulangi lagi, untuk prelim UOM consumer sentiment ini pasti sangat berpengaruh juga. Dan di sini mengukur kepercayaan konsumen dan meningkatkan permintaan, mendorong kenaikan harga yang akhirnya bisa menyebabkan inflasi. Paham ya? Jadi mengukur kepercayaan konsumen. Dan kalau tadi kita lihat PPI itu daya beli masyarakat tadi kan CPI ya. Jadi kalau CPI-nya, inflasinya tadi menguat, pasti akan berpengaruh kepada prelim consumer sentiment gitu. Mengukur kepercayaan daya beli masyarakat yang tinggi gitu, meningkatkan permintaan. Otomatis kan banyaknya permintaan maka akan memperkuat indeks dolar itu sendiri gitu. Ya, otomatis PPI juga akan naik gitu. Mengukur perubahan harga barang dan jasa pasti akan sangat tinggi. Ya, ini sangat berpengaruh besar ya terhadap inflasi yang ada. Salah satunya data prelim consumer sentiment ini adalah salah satu indikator dari si Jeremy Powell melihat inflasi ke depannya. Makanya dengan pernyataan si Jeremy Powell ya di pertemuan kemarin, minggu kemarin ya, setelah rilis suku bunga dinaikkan 25 basis poin, si Jeremy Powell ini mengatakan akan melakukan jeda ya, artinya akan mempertahankan suku bunga dulu, tidak akan menaikkan tingkat suku bunga ke depannya. Tapi kalau dia juga menyampaikan sambil melihat kondisi data-data ekonomi yang akan rilis gitu. Tapi kalau kita lihat di minggu setelah kenaikan suku bunga dengan data nantinya menghasilkan angka yang positif semua, ya tentunya akan menjadikan pertimbangan kembali kepada si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan jeda untuk suku bunga di pertemuan berikutnya. Paham ya? Jadi itu posisinya. Dan kalau kita lihat angka dari prelim UOM consumer sentiment 63,5% menjadi 63,0% prediksinya. Artinya ada penurunan ya, tapi saya akan lebih percaya kalau prelim UOM consumer sentiment ini keluar data aktualnya ya. Saya akan mengacu kepada CPI dan PPI dulu.
Kalau CPI dan PPI dulu untuk khususnya tanggal 10 Mei dan 11 Mei menunjukkan hasil yang positif, maka saya katakan Premium Beyond Consumer Sentiment akan menunjukkan hasil yang positif juga. Gambarannya seperti itu. Dan secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan di analisa data ekonomi Amerika yang akan rilis minggu depan, gambaran saya 80% ya. Ini menunjukkan angka ya, yaitu kenaikan pada indeks dolar. Oke. Dan ini momentum yang minggu ini tinggal teman-teman cek ya dari fundamental dan technical analisis apakah sesuai dan searah. Karena hal yang perlu kita perhatikan khususnya di minggu kemarin untuk indeks dolar itu terjadi kenaikan ya, tapi memang kenaikannya saya katakan tidak begitu besar ya. Kenaikannya tidak begitu besar kalau saya boleh katakan di minggu kemarin ya. Artinya setelah naik pun penurunannya juga signifikan, tapi beda dengan market XAUUSD ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini sangat menarik sekali yang perlu saya bahas. Jadi apapun itu kondisinya, kita lihat dari kekuatan daya beli masyarakat ataupun pelaku pasar dan sentimen pasar. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat mengenai data ekonomi Amerika yang akan rilis minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Thank you buat semuanya. Happy weekend dan salam sehat, salam profit konsisten. Bagikan videonya, channelnya untuk selalu support channel Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.